Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan sampaikan materi tentang dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Tapi untuk sebelumnya, melanjutkan materi ini, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa bersama dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita mulai saja ke materi tentang dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda. Tapi sebelumnya, akan Bapak perkenalkan diri. Nama saya atau nama Bapak Muhammad Selamat, guru pengajar Sejarah Indonesia kelas 10, unit kerja SMK Negeri 1 Kuningan. Dari poin atau judul dampak kolonialisme, pergerakan nasional, dan Sumpah Pemuda, kita akan bagi dua nanti pembahasannya. Yang pertama adalah A. Dampak kolonialisme. Di sini dari dampak kolonialisme ini kita akan lihat dari sisi apa saja. Di sini ada bidang politik, bidang sosial budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Serta yang bagian keduanya atau B-nya di sini ada pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Di mana dalam pergerakan nasional ini diawali dengan munculnya organisasi awal seperti Budi Utomo, Industri Patis, dan lain sebagainya. Serta dilanjutkan dengan adanya Kongres Sumpah Pemuda 1 dan Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Kita bahas satu persatu dulu tentang dampak kolonialisme. Kita lihat di bidang politik. Di bidang politik itu ada 4 masa kekuasaan yang akan kami Bapak sampaikan perinciannya di sini, bagian-bagiannya. Kita lihat dulu di masa kekuasaan POC. Itu ada campur tangan dalam urusan politik kerajaan, ada penguasa pribumi menjadi bawahan POC, ada politik adu domba DPD MPera yang dijalankan oleh POC yang menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Terus yang kedua di sini ada masa pemerintahan Denles, di antaranya ada penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Kedua, kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Dan yang ketiga, Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Dan muncul adanya dualisme kepemimpinan, yaitu ada pemerintahan Eropa dan ada pemerintahan pribumi. Sedangkan di masa pemerintahan Raffles di sini muncul pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kedua di sini pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Yang ketiga penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Dan yang keempat kepastian hukum bagi masyarakat. Dan masa pemerintahan Hindia Belanda itu diantaranya ada kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal dan gagasan Pak Nederland
Nederlandica atau perdamaian Nederlandica itu dicetuskan oleh J.W. van Hees untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Dari bagan-bagan pemerintahan Eropa di sini ada tingkatannya. Yang pertama adalah tentang residen atau kita sebut keresidenan. Kedua, asisten residen, afdeling. Yang ketiga di sini pegawai kontrolir atau kontrol afdeling. Bagan pemerintahan pribumi di antaranya di sini ada bupati, di bawahnya wedana, di bawahnya ada asisten wedana, dan yang terakhir adalah pejabat desa. Dampak kolonialisme bidang lainnya sini ada bidang ekonomi, di antaranya ada 4 masa ya, masa kekuasaan POC, di antaranya adalah praktik monopoli perdagangan, praktik eksploitasi. Sedangkan di masa pemerintahan Denles di sini perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Kedua, pembangunan jalan raya pos. Yang ketiga, sistem perekonomian tradisional mengalami perubahan menjadi sistem perekonomian modern. Sedangkan di masa pemerintahan Raffles, di bidang ekonomi di sini ada penerapan sistem sewa tanah. Peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Masa pemerintahan Hindia Belanda itu muncul kota-kota industri, pembangunan jalur transportasi di berbagai infrastruktur, dan masyarakat mengenal sistem uang serta berkembangnya sistem perbankan. Dampak kolonialisme di bidang sosial budaya ini mencangkup tentang penyebaran agama Nasrani, lunturnya feodalisme, pertumbuhan dan migrasi penduduk, dan stratifikasi sosial. Penyebaran agama Nasrani di sini dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyan gospelnya. Lunturnya feodalisme ini secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Di dalam pertumbuhan dan migrasi penduduk di sini, pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan untuk bekerja di perkebunan di Sumatera Timur. Sedangkan di sini ada stratifikasi sosial, bahwa pembagian sosial diatur menurut hukum ketatanegaraan. Dampak kolonialisme bidang sosial budaya yang lainnya di sini ada perkembangan seni musik, perkembangan arsitektur, perkembangan sastra dan karya tulis, dan perubahan gaya hidup. Di antaranya adalah seni musik. Perkembangan seni musik ini adalah ada pengenalan beberapa alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, flute, saxophone, dan horn, trompet. Terjadinya perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Di perkembangan arsitektur di sini pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Pada akhir abad ke-19 ini hingga awal abad ke-20, arsitektur yang berkembang di Indonesia menganut gaya Napoleon klasik. Sedangkan di perkembangan sastra dan karya tulis, ada munculnya perkembangan karya sastra pada masa ini ditandai dengan munculnya karya sastra seperti History of Java, Max Havelaar, dan History of Sumatra. Selain karya sastra berupa buku-buku, pada masa kolonial berkembang karya sastra yang ditulis dalam sebuah artikel, surat kabar, dan majalah. Di dalam perubahan gaya hidup, pada masa kolonial gaya hidup bangsa Eropa, terutama dalam gaya berpakaian menjadi trendsetter bagi golongan lainnya, termasuk golongan masyarakat bumi putra, dan berkembangnya budaya Richtafel.
Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang mulai berlaku pada awal abad ke-20. Pada masa ini muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dan sekolah-sekolah yang didirikan kaum intelektual pribumi. Munculnya sekolah kolonial, sekolah pribumi. Sekolah kolonial itu diantaranya ada Estate School, Tweed School, Holland East School atau HIS, MULO, AMS, dan HBS. Sedangkan sekolah pribumi itu munculnya taman siswa, Muhammadiyah, dan pondok pesantren. Demikianlah pembahasan tentang minggu pertemuan hari ini. Nanti untuk pembahasan yang bagian B-nya tentang pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda itu akan dilanjutkan ke pertemuan kedua itu minggu depannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.